ini ya teman-teman ya. Kelihatan, kelihatan ya. Level up your sales. Jadi yang aku mau bahas ini sebenarnya mungkin sudah pernah dibahas oleh yang lain-lain, mungkin leader-leadernya juga sudah pernah bahas, yaitu sales cycle. Cuman di sini yang aku mau bahas itu adalah materi yang aku dapat saat aku di Jakarta kemarin. Jadi saat aku di Jakarta kemarin, itu aku ikut salah satu kelasnya leader besar, yaitu runner up AOY ya, runner up Agency of the Year. Itu dia membawakannya itu pertama tak kira memang alas biasa lah ya sales cycle ya sudah gitu-gitu aja. Tapi ternyata saat dia bawakan, ternyata banyak hal baru yang ya menurutku ini oke banget untuk diterapkan teman-teman ya. Nah, jadi yang kita tahu sales cycle itu kan sebenarnya ada banyak ya yang kita tahu. Jadi dari yang janji temu lah, apalah kayak gitu-gitu kan. Nah, ini aku bawakan versiku ya, tapi ya semoga produk mirip lah. Nah, kalau di dia itu dibagi cuma empat teman-teman, ya. Jadi dibagi empat. Jadi yang pertama adalah kita ada namanya adalah branding awareness. Lalu yang kedua interest, yang ketiga consider atau follow up, yang keempat servicing. Jadi eh, dari sales cycle yang biasanya kita tahu itu sama dia dipersingkat seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nah, dari branding awareness. Nah, branding awareness ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini hanya cara supaya orang tahu bahwa sekarang kita ini ada di asuransi. Nah, cara paling mudah apa? Ya, kalau sekarang ya pakai pakai medsos ya. Jadi ya harus berani branding diri lewat medsos. Nah, tapi kebanyakan orang-orang ini pada takut kalau misalkan kalau aku branding di medsos nanti teman-temanku pada kabur. Nanti mungkin aku bakal dijauhi sama teman dekatku. Nah, kayak gitu. Itu apa ya? Istilahnya kita yang harus memperbaiki cara berpikir kita, ya. Jadi kita harus memperbaiki cara berpikir kita bahwa sebenarnya di luaran sana itu eh, orang-orang itu sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan kesal, bukannya takut atau apa ya? Kecewa mungkin ya sama produk asuransi. Mereka itu bukan kesal karena itu, gitu. Tapi mereka itu yang kesal adalah mereka itu ketemu sama mungkin sama agent yang nggak tepat, gitu loh. Jadi produknya sudah bagus, produk asuransi ini kan bagus ya. Kenapa? Kan karena ya anggap aja kayak Prudential lah. Prudential sudah sejak tahun berapa berdiri di Indonesia sampai dengan sekarang ya nggak ditutup-tutup tuh sama pemerintah. Berarti kan sebenarnya produk asuransi ini kan bagus, ya kan? Produk asuransi ini bagus, terus juga manfaatnya juga kita juga sering dengar ya dari teman-teman agent bahwa klaimnya lancar, cair apa gini gini gini. Jadi kan sebenarnya produknya ini oke. Cuman yang nggak oke adalah orang yang bawain biasanya. Nah, itulah yang bikin orang-orang di sekitar kita, calon nasabah kita itu merasa kayak kesel gitu loh. Dan itulah yang mungkin menjadi ketakutan agent-agent sekarang. Jadi takut nih, agent-agent berpikirnya bahwa, wah nanti kalau aku branding, aku adalah seorang agen asuransi, nanti orang bakal mikirnya yang enggak, oh nanti aku bakal dijauhi, aku nggak bakal diajak ketemu, nggak bakal diajak olahraga lagi atau apa kayak gitu-gitu. Enggak teman-teman ya, harus kalian hilangkan perasaan-perasaan itu karena kalian harus pede bahwa kalian ini adalah seorang agent yang bagus, bukan agent yang nggak bagus yang di luar sana, ya. Jadi kalian harus berpikir, aku ini agent bagus, aku ini akan jadi seorang agent yang baik untuk orang-orang terdekatku. So kalau misalkan aku tidak membranding diri, kalau aku ini di asuransi, ya gimana cara orang-orang terdekat ini tahu, gitu ya. Jadi harus memperbaiki cara berpikir. Lalu kita juga ngomongin cara buka market ya. Cara buka market itu banyak hal, teman-teman, banyak sekali caranya. Yang kemarin yang tak dapat itu ya paling gampang ya kita ikut komunitas ya. Kita ikut komunitas-komunitas itu memang yang paling mudah untuk buka market. Tapi cara ikut komunitas pun juga nggak yang sembarangan ya teman-teman ya, nggak yang sembarangan. Maksudnya apa yang sembarangan? Contoh misalkan kita ikut ini asal. Jadi misalkan kita
eh udahlah aku join, misalkan sekarang paling sering apa sih, padel ya. Nah, misalnya padel. Sudahlah aku join grup padel aja. Nah, tapi joinnya ini apa namanya, reclub atau apa ya itu ya kalau nggak salah. Jadi yang benar-benar kita nggak kenal semua orang. Nah, jangan seperti itu. Yang disarankan itu buka market itu adalah kalau misalnya kita nih kita punya kenalan teman atau nasabah. Nah, kita sudah kenal satu orang di sana. Nah, kita masuk. Nah, itu cara yang paling efektif untuk buka market. Jadi dari sana kita mungkin nanti akan dapat kenalan dari teman atau nasabah kita. Jadi kenal, 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 kenal. Jadi bukan yang sama sekali nggak kenal semuanya ya. Gitu. Itu pun juga itu cara pertama. Cara yang kedua, bagi yang sudah punya nasabah, itu cara buka marketnya sebenarnya juga eh, tergantung kitanya ya. Kita mau istilahnya mau approaching itu apa enggak. Jadi maksudnya gini, biasanya kalau seorang sudah closing, kan kita kan pasti mungkin minta referensi atau gimana. Nah, itu kita bisa sebenarnya kita bisa tanya, eh, oh Pak, Bu, Ko C, kira-kira Cece sama Koko ini satu keluarga berapa orang ya? Nah, satu saudara berapa orang ya? Kayak gitu. Oh, satu saudara ada 3 orang, ada kokoku, ada adikku. Oh ya, baru kita tanya, oh kira-kira kalau Koko sama adik punya nggak ya produk yang kemarin Cece beli di aku ini? Nah, jadi kita bisa buka market seperti itu. Tuh. Kalau misalkan agak sungkan atau apa ya, kita ngomong, menurut Cece yang kemarin Cece beli itu guna nggak sih? Tuh. Nah, kalau misalnya guna, ya guna banget lah buat aku. Nanti kan aku bisa jaga asetku, aku bisa jaga incomeku dan sebagainya tergantung. Nah, nanti ya teman-teman ya tergantung produk yang dibeli. Nah, itu kita bisa ngomong, boleh nggak C aku share ke kokonya Cece? Boleh nggak C aku share ke adiknya Cece tentang produknya yang Cece beli ini? Ya siapa tahu ternyata mereka belum punya kan, ya bagus kan kalau misalnya mereka eh, bisa tak maksudnya bisa tak kasih tahu gitu loh bahwa oh ternyata harus ya kita harus jaga aset dengan cara seperti ini ya kayak gitu ya. Lalu 4 kriteria market ya. Jadi 4 kriteria market ini apa aja? Ntar aku buka contekan. 4 kriteria market ini yang pertama, orangnya harus sehat teman-teman ya. Jadi orangnya harus sehat. Orang sakit, yang sakitnya sudah parah juga nggak bisa. Kalau yang sakitnya masih ya masih tergolong oke lah, mungkin kayak hipertensi gitu aja masih bisa kok ya. Tapi kalau sudah kena jantung, paru, ginjal, hati, otak itu sudah susah untuk masuk asuransi. Ya, jadi pertama kriterianya harus sehat. Yang kedua harus mampu. Ya, jadi harus punya uang. Mampu ini bukan berarti kayak kriterianya adalah orang yang high network ya. Jadi orang yang maksudnya berduit sekali apa kayak gitu-gitu enggak. Jadi ya yang penting pokoknya intinya dia mungkin kalau di keluarganya dia liburan ada setahun sekali, mungkin pokoknya yang buat makan aja dia nggak susah, jadi sering lah maksudnya makan di luar, makan di restoran atau apa. Cara pokoknya dari mana? Ya dari Instagram, paling gampang dari medsosnya kita lihat. Kan kadang orang story-story ya, ya itu kan kita bisa cukup tahu lah fact finding bahwa di sana oh, orang ini cukup mampu sih untuk harusnya untuk buka asuransi gitu. Terus yang Olahraganya, ketiga, olahraganya pedal gitu ya. oh ya, olahraganya pedal itu juga. Sewa lapangan pedal mahal ya. Jadi kalau olahraga pedal 3 kali seminggu, nah itu tuh wah ini cocok ini ya kan, cocok ini karena sewa lapangan pedal itu mahal guys. Yang ketiga syaratnya punya waktu untuk mendengar. Kalau nggak punya waktu untuk mendengar juga percuma. Jadi kalau misalkan dia sehat, mampu tapi nggak punya waktu untuk mendengar. Contoh misalnya siapa? Contoh misalkan siapa ya? Pak Presiden Prabowo misalkan ya, atau kita mungkin tahunya Jokowi atau mungkin Ahok ya kan. Dia sehat, punya uang, tapi kita kenal nggak? Nggak kenal kan? Kita tahu, tapi kita nggak kenal. Dia nggak mungkin punya waktu untuk mendengar kita, jadi ya nggak mungkin, ya toh. Jadi harus ada waktu untuk mendengar. Terus yang keempat, sayang keluarga. Ini memang Ini brand 4 kriteria market ini nggak ada slide-nya ya, Fer? nggak tak tulis sih. Oke. Jadi ya silakan ditulis ya teman-teman ya. Sorry, boleh diulang Soalnya nggak? Satunya apa tadi? Satu, satu sehat, sehat. Kedua,
Dua, mampu, punya Mampu. uang. Ah, tiga. Tiga, punya waktu untuk mendengar. Oke. Yang keempat, sayang keluarga. Waduh. Oke. Thank you. Ini semua kriteria ini ada di Christian Hartoko ya. Katanya Christian Hartopo sayang kamu. Nah, terus juga ya teman-teman harus memperbaiki cara berpikir yang ini ya teman-teman ya. Ini at the end-nya ya teman-teman ya. Jadi kita kalau nawarkan asuransi, sebaik apapun presentasi kita, orang pasti akan ada yang bilang yes dan no, ya kan? Orang pasti akan ada yang ambil dan yang enggak, ya. Jadi dengan presentasi sebaik apapun, jadi bukan bukan berarti wah kayaknya aku ada salah nih kalau presentasiku kurang bagus atau sebagainya. Enggak teman-teman ya, itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan, ya. Jadi ada hal yang kita bisa kendalikan, ada yang enggak. Kalau yang enggak bisa kita kendalikan, ya jangan mencoba untuk mengendalikan dan jangan berpikir bahwa kita yang salah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah pendekatannya bagus, baik, presentasinya juga baik, nah tinggal responnya orang. Responnya orang itu kalau misalkan dia jawab no, ya sudah kita cuma berpikir aja bahwa ya dia tidak apa istilahnya dia yang rugi karena dia tidak dihandle oleh orang yang oleh agent yang baik seperti kita ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya teman-teman ya open mic ya soalnya aku share screen jadi aku nggak ngelihat chat. Nanti aku bantu Fer kalau ada yang di chat. Oke, thank you C. Nah, yang mungkin agak panjang ini tentang interest teman-teman. Interest ini adalah bagaimana cara kita membuat nasabah itu tertarik ya, tertarik. Nah, zaman dahulu atau mungkin zaman sampai sekarang juga dipakai ya teman-teman ya. Banyak sekali agent yang istilahnya jual produk daripada jual konsep. Contoh jual produk itu seperti apa? Contoh misalnya kayak gini, misalnya Puru Heritage ini baru keluar kan. Nah, teman-teman mungkin yang sudah paham, sudah tahu, sudah ikut trainingnya, mungkin teman-teman mulai nih sosialisasi ke teman ke calon nasabah, mungkin ke nasabah existing ya kan. Nah, kita mulai nih atau mungkin ke teman-temannya yang lain, kita mulai nih apa ngomong, bro bro, ini loh ada satu produk baru dari Prudential. Nah, produk barunya ini itu bayarnya bisa sampai tahun umur 60 loh atau sampai umur 99. Jadi murah banget. Terus UP-nya nanti bisa naik loh sampai 50% gini gini gini. Nah, itu contoh jual produk, teman-teman. Nggak ada yang salah dengan contoh itu, ya kan? Tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa jual konsep, ya. Jadi eh, kenapa kok seperti itu? Karena yang pertama jelas lebih keren kalau kamu bisa jual konsep dan orangnya setuju. Terus yang kedua, jual konsep ini jarang dibanding-bandingkan teman-teman. Kalau jual produk ini ya balik lagi, kita kalau jual produk ya ya kan yang kita bawa produk ya teman-teman ya. Yang kita bawa adalah satu produk. Ya otomatis secara nggak langsung manusia itu biasanya juga seneng kayak banding-bandingkan gitu. Oke, tak bawa dulu ya. Tak coba compare dengan yang lain. Nah, itu kalau produk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang manusia itu berpikirnya kayak gini juga. Kalau kamu misalnya membawa produk, nah pikirannya cuma gini toh. Ini kalau tak beli, aku jadi beban karena aku harus keluar uang. Kamu yang untung karena kamu yang membawa produknya. Nah, kita harus menghilangkan pikiran-pikiran itu gitu loh. Nah, gimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara menjual konsep. Nah, contoh konsep yang paling ini yang anu ya, yang kemarin aku sampai tertarik untuk mencatat karena konsepnya ini menarik-menarik teman-teman ya. Ini ada tujuh. Nah, tujuh konsep ini aku nggak nuliskan di ini ya di PowerPoint, tapi aku mau coret-coret. Aku mau coret-coret di whiteboard sebentar. Um, Aku habis ini makan sendiri boleh aku tak nulis. ya, sebentar. Ini aku ya apa caranya? Ya, screen. Ada yang bocor, tolong. Ada yang bocor. Sebentar ya.
Tak buka Zoom, terus share. Oke, share screen. Loh, oke. Tuh, kok gini? Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi konsep yang pertama tadi apa? Konsep yang pertama tadi adalah SIP. Nah, ini biasanya tergantung ya kita mau masuknya seperti apa, tapi cara paling gampang ya kita misalnya bisa ngomong sebenarnya, bro, aku kemarin ada belajar nih, belajar satu konsep bagus. Kamu denger no aja, nanti kalau kamu terima ya mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi kalau kamu nggak mau ya wis nggak apa-apa, aku cuma pengen cerita aja. Nah, konsepnya adalah namanya SIP. Nah, di manusia ya kan, itu harus punya tiga rekening, teman-teman. Nah, tiga rekening ini adalah S, I, P. Ini masih ya, masih kelihatan nggak ya? Aku takutnya nggak. Oh, kelihatan ya. Kelihatan kok, Nah, Fer. oke oke. Nah, SIP. S ini apa? S ini adalah saving. Nah, saving ini berupa apa? Ya, kas, bank, kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang istilahnya rekening-rekening yang bergerak. I ini adalah investment. Invest. Nah, invest ini adalah segala sesuatu yang bikin kamu tambah kaya. Contoh apa? Saham, ya kan? Terus mungkin bisnis, mungkin reksadana, dan sebagainya. Nah, tapi kita itu juga harus punya rekening P. Rekening P ini maksudnya apa? P ini sebenarnya plan ya. Jadi kita harus punya rencana. Karena manusia ini ada tiga kondisi, ya. Ada tiga kondisi. Jadi kita harus punya rencana untuk itu, ya. Jadi rencananya adalah, kondisinya adalah yang pertama sehat. Kalau sehat, semua baik-baik saja, teman-teman ya. Yang kedua, sakit. Nah, sakit ini bisa jadi ada dua hal. Yang pertama itu, sebentar, sebentar. Nah, yang pertama itu adalah kalau kita masuk rumah sakit. Nah, kalau kita masuk rumah sakit, kita memilihnya pakai apa nih? Ya kan? Bisa pakai cash, bisa pakai BPJS, atau asuransi swasta. Nah, ini kalau sakit ya. Tapi kalau sakitnya yang mungkin dari ringan sampai berat. Tapi kalau sakitnya sampai berat, contoh kanker, jantung, stroke, gagal ginjal kayak gitu-gitu, maka yang terdampak saat itu adalah di income. Karena sakit seperti itu kita sudah nggak bisa kerja lagi. Nah, lalu yang ketiga, kondisi ketiga adalah meninggal. Nah, saat di kondisi yang pertama, mungkin semua fine-fine aja. Tapi saat di kondisi yang kedua dan ketiga, kira-kira kita sudah siap belum? Nah, eh, sebelumnya itu kita mesti ngomong. Kalau misalkan orang-orang rata-rata itu sudah punya asuransi, ya kan? Tapi 95% orang itu nggak ngerti isi polisnya apa. Apakah bisa mengcover yang nomor dua yang rumah sakit aja, atau bisa mengcover yang income, atau juga bisa mengcover saat dia meninggal. Nah, nah itu jadi kita balikan lagi ke orang. Nah, kira-kira dari rencana ini itu kira-kira Bapak sudah punya rencana yang mana? Bapak sudah punya backup untuk kondisi yang mana? Itu. Jadi konsepnya ini kita tanya, kita balik tanya gitu loh. Kita balik tanya kira-kira kalau misalkan orang rata-rata sudah punya rumah sakit kan. Nah, jadi ya kita bisa tanya kalau yang income sudah punya atau belum? Karena kalau sakitnya mungkin hanya TB, tipes kayak gitu-gitu ya mungkin asuransi swasta aja cukup lah ya. Tapi kalau sakitnya yang sampai kanker, jantung, stroke kayak gitu-gitu yang mempengaruhi produktivitas sehingga income kita itu jadi drop atau hilang, kira-kira ada coveran nggak? Kira-kira ada backup nggak? Siap nggak uangnya? Nah, udah gitu aja teman-teman. Jadi tanyanya cuma gitu. Itu konsep untuk SIP ya. Lalu
Kalau misalkan orangnya ngomong, oh aku udah punya sih ini asuransi kan, aku udah punya sih asuransi gini. Nah, kita balik nol lagi ke omongan yang pertama tadi. Rata-rata Pak, 95% nasabah itu nggak ngerti isi polisnya apa. Nah, Bapak ini termasuk yang 95%-nya atau yang 5%? Kalau ngerti, mungkin termasuk yang 5%. Nah, kira-kira isi polisnya seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Apakah bisa mengcover sampai income? Gitu. Atau hanya mengcover, jangan-jangan hanya mengcover yang meninggal aja. Nggak mengcover rumah sakit dan nggak mengcover income. Nah, jadi kita mesti, itu ya teman-teman ya, kita mesti jeli lah, kita mesti tahu. Kita mesti tanya, ya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang nomor dua tadi apa ya? Nomor dua ya. Wah, ini kalau balik-balik ya juga agak repot ya. Tak terusin aja ya teman-teman ya. Nomor dua ini adalah tabungan ajaib. Nah, tabungan ajaib ini sebenarnya waktu itu konsepnya diceritakan tanpa pakai apapun. Jadi nggak pakai coret-coret ya teman-teman ya. Cuman ini tak bikin coret-coret supaya kita gampang ngertinya. Jadi orangnya ini nggak pakai coret-coret karena saat prospek dia sudah dibilangin sama orang yang mau diprospek. Kamu nggak boleh bawa kertas, nggak boleh bawa bolpen. Nah, jadi karena orangnya takut diprospek, dia sedang ngomong di gitu. Tapi ya kita kan sudah susah-susah bikin janji temu kan ya mau nggak mau harus ya udah ketemu dulu aja lah nanti coba gampang lah nanti biar lihat gimana ngalir-ngalirnya kan. Nah, dia langsung kepikiran wah iya ya bisa pakai konsep ini ya tabungan ajaib. Jadi dia ngomong eh, selalu ada yang namanya uang masuk ya kan, uang masuk dan pasti akan ada yang namanya uang keluar. Kalau uang masuk ini kan ya pasti dari income ya, income, dari laba, dari apapun lah ya, dari hasil investasi, kayak gitu-gitu. Nah, masuk ke dalam satu kantong ya, tabungan ajaib namanya ya. Bukan tabungan ajaib, kantong gitu aja ya. Nah, lalu keluar, keluar ini kan untuk kebutuhan pasti ya, kebutuhan, cicilan, terus apa lagi? Kebutuhan rumah tangga, cicilan, SPP anak, dan sebagainya. Nah, simpelnya cuma gini aja teman-teman. Ini kan sudah pasti ada uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, ya kan? Uang masuk dan uang keluar ini harus setara atau mungkin lebih banyak uang masuk, ya kan? Nah, ada nggak satu kemungkinan di mana uang masuk ini tiba-tiba nggak masuk lagi? Nah, jadi kita tanya ke calon nasabah kita. Nah, dia harus jawab, oh ada. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kalau misalkan karyawan mungkin dia akan ngomong di PHK, diberhentikan. Nah, kita bisa ngomong itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau kita di PHK, ya kita otomatis pasti akan berusaha untuk cari kerja lagi. Bisnis bangkrut, bisa nggak? Oh bisa, tapi itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol lagi. Ya kalau bisnis bangkrut, ya sifat manusia itu biasanya pasti akan bangkit lagi gitu. Pasti akan istilahnya, oh aku akan cari sumber income yang lain, sumber bisnis yang lain kalau bisnis yang ini gagal. Nah, tapi ada satu hal yang bisa bikin uang ini nggak bisa masuk lagi dan itu kita nggak bisa kontrol. Kira-kira apa ya? Nah, kita tanya. Nah, jadi biasanya dia akan jawab apa? Ya, sakit, Sakit, mati. oh, meninggal. Ah. Nah, kalau terjadi antara sakit atau meninggal ini, ya kan, begitu uang masuknya berhenti, kira-kira uang yang keluar ini bisa berhenti nggak? Nah, kita Nggak tanya bisa, lagi, jalan terus. bisa kan? Pasti jalan terus kan? Nah, Pak, tahu nggak gimana caranya memastikan bahwa uang yang masuk ini akan tetap masuk meskipun kita dalam kondisi sakit atau meninggal. Sehingga uang yang keluar juga akan tetap keluar. Jadi ini istilahnya kayak menyeimbangkan ini. Ada tabungan ajaib yang bisa eh, yang bisa memastikan uang kita ini tetap uang masuk ini tetap akan ada terus meskipun kita sakit atau meninggal. Nah, kira-kira Bapak mau tahu nggak tabungannya tabungan apa? Orangnya pasti ngomong, ini pasti asuransi ya.
Nah, kita harus pede, teman-teman. Kita harus ngomong, ya benar asuransi. Kira-kira ada nggak solusi lain yang bisa memastikan uang masuk ini tetap masuk saat kita posisi sakit atau meninggal selain asuransi? Kalau misalkan ada, aku pengen tahu. Nah, jadi kita mesti harus yakin, mesti harus pede, teman-teman ya. Mesti harus yakin dan pede bahwa asuransi ini adalah jalan satu-satunya, gitu. Jalan satu-satunya, solusi satu-satunya. Solusi yang paling mudah, murah, cepat, dan legal. Nah, guys ya, ini tulis dulu. Solusi, sorry, sorry. Solusi yang paling mudah, murah, cepat, dan legal. Nah, jadi kira-kira ada nggak solusi lain di luaran sana selain asuransi yang memenuhi kriteria ini ya? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Satu-satunya ini ya cuman asuransi tok. Nah, barulah setelah itu kita masuk. Eh, Kalau sudah orangnya sudah menerima konsep ini, barulah kita ngomong tentang produk. Jadi konsep ini sebenarnya kita harus masuk dulu, orangnya harus ngeh dulu, harus kayak menerima dulu. Oh iya ya bener ya kayak gitu. Barulah kita masuk ke produk gitu ya. Oke, next konsep ya. Next, angkat anak. Ini kemarin tak catat soalnya, menarik juga ya angkat anak ini ya. Nah, kita nanya teman-teman. Sekarang misalkan kita tahu nih nasabah kita. Ferry, ini ada pertanyaan dari Lisa. Gimana kalau calon nasabah bilang saya punya passive income? Oke, nah passive income-nya ini bisa itu nggak ya? Bisa lama-lama hilang nggak ya? Passive Lisa, income-nya boleh boleh open mic, Lisa. passive income-nya dari apa dulu nih? Kalau misalkan dari bisnis nih, misalkan ya, ini Lisa. Ya, ha. Oke, nah kalau misalkan dia ngomong, oh aku punya bisnis, misalkan ya, oh aku punya Ya. bisnis, bisnisku ini aku pun nggak ada, bisnisku akan tetap running. Aku juga punya sih nasabah yang seperti ini. Bisnisku nggak ada, maksudnya aku nggak ada pun bisnisku akan tetap running dan akan tetap menghasilkan uang. Nah, biasanya gimana caranya kita masuk ya? Kita biasanya ngomong, setuju nggak Pak kalau misalkan kondisi ini kita nggak bisa akan selalu di atas terus, ya kan? Kondisi ini selalu berputar. Setuju nggak? Jadi maksudnya gini, dulunya mungkin dia pernah dalam kondisi yang susah, tapi sekarang tiba-tiba dia sudah kondisi di atas. Nah, percaya nggak kalau kita ini tidak akan ada di kondisi di atas terus? Gitu. Nah, kita bisa tanya seperti itu. Ini kalau yang bisnis ya, aku punya nasabah yang seperti itu juga, aku pakai analogi seperti itu. Jadi aku ngomong, percaya nggak Pak kalau ini Ko ya, percaya nggak Ko kalau misalkan kita ini kondisinya ini bisa jadi ya kan, nggak tahu karena apa, toh ya kayak kemarin COVID aja orang yang dulunya di atas tiba-tiba jatuh, ya kan? Nah, Hmm. aku nggak tahu kalau bisnisnya Koko seperti apa, tapi di suatu saat nanti bisa nggak bisnisnya Koko ini tiba-tiba drop? Oh ya, Kita oke. tanya. Mm. Eh, itu kalau di bisnis ya. Nah, biasanya kalau bisnis orang ya pasti ngomong ya bisa jadi ya kan. Nggak mungkin ada orang pede dengan ngomong nggak mungkin bisnisku pasti selalu di atas terus. Zaman sekarang Hmm. bisnis apa ya sing selalu di atas terus ya. Kayaknya kok Mm. nggak ada ya. Ya kan Mm. pasti ada up and down-nya gitu loh. Nah, kalau pas tiba-tiba dia kondisi down dan tiba-tiba butuh ya kan, tiba-tiba dia harus pakai uang bisnisnya untuk Mm. pengeluaran sehari-hari atau apa dan terus tiba-tiba dia kondisinya Mm. eh, tidak tidak menguntungkan yaitu sakit atau meninggal. Nah, nanti gimana yang nerusin gitu. Itu Oke, sih. oke, Itu Mas. kalau dari Ya, passive income dari bisnis ya. Kalau ya, dari apa dari lagi toko. ya? Dari toko sih kemarin dia apa nyebutnya Nah, dari kalau toko. dari toko kan ya dari toko kan pasti juga ya itu tadi kan pasti juga sama. Kalau misalkan apalagi kalau dari toko ya aku sepengetahuanku kalau toko-toko konvensional itu Mm. nggak rentan itu tah rentan maksudnya kecurian lah rentan Mm. inilah itulah. Jadi maksudnya kalau nggak ada orang yang key personnya nggak ada, itu rentan sekali kebobolan.
biasanya ya. Tapi kalau aku nggak tahu tokonya sebesar apa. Tapi Hmm. kalau tokonya memang besar atau apa ya, mungkin balik lagi ke yang tadi. Biasanya kita bisa ngomong ya namanya situasi itu bisa up and down. Ya, Hmm. kita mungkin sekarang posisi di up, kita mungkin sekarang posisi di atas, tapi mana tahu ke depannya kita bisa posisi di bawah, entah karena apa ya, maksudnya karena sesuatu kejadian apa gitu. Nah, saat kita posisi di bawah dan kita tiba-tiba posisinya juga sakit, sakit parah atau apa, nah itu kan akan mempengaruhi cash flow dari bisnis ini gitu loh. Loh, tapi kayak toko itu masuk passive income. Ah, Nah, aku nggak tahu waktu makanya tokonya sebesar apa. Nah, itu aku nggak tahu, Ci. Kapan dari dia ngomong dari toko tuh bisa passive income dapetnya lumayan. Terus pas tak tawari apa asuransi, dia bilang mending duit tak puter. Nah, dari toko ini dia ada punya banyak. Terus Ya. aku tanya lagi, lah terus nek misalnya apa punya toko kan berarti koko harus ke sana setiap hari. Lah misalnya nggak ke sana setiap hari itu kan pasti pengaruh. Dia bisa jawab kayak gini, enggak, aku nggak perlu ke sana setiap hari. Jadi aku cuman perlu memonitor dari rumah. Paling kalau ke sana paling 1 minggu sekali. Nah dia jawabnya gitu, Jadi aku sampai gak iso ngomong apa-apa. Heeh. Sometimes nek nasabah ngomong itu kadang nggak perlu selalu semuanya harus dibantah karena perkataan dia itu lebih ke defense sih. Artinya Oh, eh, masih kurang deket lagi lah kamu menjalin oh, hubungannya. Jadi nggak apa-apa ya. Kamu mungkin le le aku jadi kamu gitu ya. Aku oh, akan memuji-muji dia gitu. Pokoknya yang penting bikin dia seneng. Jadi dalam hati kayak karepmu kamu ngomong apa gitu. Jadi aduh hebat ya kok, aduh kepengin lo kok suatu saat aku bisa kayak koko ya. Maksudnya oh, bisa 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 menciptakan sistem bisnis yang luar biasa itu. oh, Jadi, malah bila perlu nih aku tak tanyain kok ya apa koko dulu memulai bisnis. Jadi yang penting tuh kayak ngambil hati gitu loh ya. Jadi eh, bikin hubungan itu deket dulu gitu. Soalnya ya bisa dibilang apa yang diomongkan itu dia itu masih defend gitu ya. Lisa, semangat ya. ya, ya, oke, 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 lanjut. thank you. Nanti, Thank nah, you. tadi Lisa itu apa nasabahnya punya asuransi kesehatan nggak ya? Kalau belum, sebenarnya nanti ada sih nomor berapa ya tadi? Nomor 7 kalau nggak salah. Itu kamu bisa sih Orang bawa. ini orang ini tidak punya asuransi sama sekali, Bu. Nggak Satu punya asuransi keluarga sama tidak sekali kan? punya. Nah, Dan oke nanti dan waktu ini nomor 7. gregetno gini, Bu. Aku kan mau ke rumah DI. Dia jawab ya, oke. Tapi setelah deket-deket hari, aku konfirmasi lagi kan. Oh, besok Mhm. ya aku ke rumah itu masih dibuatan loh. Jadi itu sudah keempat apa kelima kali. Jadi aku tuh Ya sampai itu heran orang itu ini tuh sebenarnya mau tak datengin apa enggak. Tapi mesti dijawab ya mau. Tapi begitu tak tak konfirmasi 1 hari sebelumnya langsung ngomong, oh sorry aku besok ada terapi anakku atau sorry aku besok wes pokoknya ke alasannya gitu. ya itu biasa lah kalau kayak gitu. Itu ya makanan sehari-hari kita lah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, kita yang harus kayak oh mungkin harus ambil selanya ya. Maksudnya selanya kayak kita mesti niten nih. Kira-kira oh kalau hari ini nggak bisa, berarti setiap hari ini mungkin nggak bisa. Karena mungkin mungkin apa ada urusan apa kayak gitu-gitu yang sifatnya fix ya. Mungkin setiap minggu atau apa. Tapi kita mesti cari hari lain. Coba coba cari hari lain. Coba cari hari lain. Kayak Mm-mm. sama mungkin Oke, oke. coba dadaan gitu. Coba dadaan. Maksudnya kayak, kok ini aku kok kebetulan ada di dekat rumahmu dan ya ini ada jeda sih sekitar 2 jaman sebelum ketemuan sama janjianku berikutnya. Aku boleh nggak aku mampir ke tempatmu sebentar? Jadi sekalian nunggu janjianku Oh, berikutnya itu loh. Nah, jadi oh coba ya. ada, coba dadaan seperti itu. Oh Tuh, ya, coba. oke. Jadi kalau direncanakan nggak bisa ya coba dadak ya kan. Kita mesti coba berbagai cara lah untuk bisa ketemu orang. Ya, oke. Thank you. Oke, next. Thank you, Ko. Nah, ya next ya. Jadi eh, konsep konsep angkat anak. Konsep angkat anak ini sebenarnya kita simple aja ceritanya. Kita biasanya tanya, biasanya ini yang sudah mungkin yang kita bisa tanyakan ke yang orang-orang yang sudah punya anak ya teman-teman ya. Misalkan anaknya ada 2, ya kan? Dia sudah punya 2 anak. Nah, misalnya anaknya ini, wow, sudah sampai umur mungkin sampai kuliah mungkin ya, atau sudah sampai umur berapa? Mungkin sudah belasan lah, mungkin sudah 15 tahun atau berapa kayak gitu-gitu ya, kuliah atau 15 tahun. Nah, itu biasanya kita tanya, kok kira-kira
besarin anak itu dari usia 1 sampai sekarang, itu kira-kira butuh duit berapa sih? Nah, katakanlah nih, misalkan kita kita ngomong ya, kita ngomong, oh misalkan per anak itu butuh misalkan 10 juta per bulan. 10 juta per bulan berarti ini anu ya, anggapannya kayak wis pokoknya semua ya, uang sekolah dan sebagainya ya. Nah, 10 juta per bulan berarti setahun itu berapa ya setahun ya? 10 juta kali 12, 120 juta per tahun, ya kan? Berarti kalau 15, kalau 15 tahun berarti berapa? 15 tahun Satu berarti koma 1,8 M, 8 ya M. kan? Per 15 tahun. Nah, kita tanya gini, kok pernah nggak tahu eh, skema ya, skema bahwa atau mungkin Koko juga ngalami sekarang ya, namanya sandwich generation. Jadi istilahnya kayak orang tua ini menganggap bahwa anak ini adalah jaga-jaganya di kemudian hari, ya kan? Jaga-jaganya. Jadi maksudnya kayak apa? Jadi maksudnya kayak, nek aku ada kenapa-kenapa, ya wis nanti ada anakku. Nek aku ada kenapa-kenapa, ya wis nanti ada anakku. Pernah nggak Koko tahu skema itu gitu? Nah, biasanya kan sekarang terkenal sandwich generation itu kan ya. Mungkin dia juga salah satunya. Kalau kita bisa tahu, kita bisa fact finding, kita bisa tahu, mungkin dia juga salah satunya. Nah, kita bisa tanya gini, nah Koko mau nggak menjadikan anak Koko seperti itu? Ya pasti enggak lah ya. Pasti zaman sekarang orang tua mungkin sudah mulai berpikir bahwa, wah, udah sampai nanti anakku bakal jadi seperti itu. Karena anak ini kan anggapannya kayak karunia. Karunia bukan suatu kewajiban nantinya dia akan menghandle orang tuanya. Gitu. Nah, gini kok, kalau misalkan Koko nggak mau hal seperti itu terjadi, nah Koko mau nggak ngangkat satu anak lagi kok, ya kan? Jadi angkat satu anak lagi, biayanya sama kok, biayanya sama persis dengan anaknya Koko sekarang, ya kan? Sama persis. Tapi di kemudian hari, kalau misalkan Koko kenapa-kenapa, maka si anak ini akan bayarin tagihan rumah sakit, dia juga akan cover income-nya Koko kalau Koko kenapa-kenapa. Jadi kenapa-kenapa yang sampai istilahnya sampai sakit kritis ataupun meninggal, maka income-nya Koko akan digantikan sama si anak ini. Nah, kira-kira kalau misalkan ada anak yang mau diangkat seperti ini, kira-kira Koko mau nggak ngangkat anak? Nah, tahu toh siapa anaknya? Asuransi. Ya, anaknya ini, anak angkatnya ini ya asuransi ya teman-teman ya. Anak angkatnya ini ya asuransi, ya kan? Ya nggak ada yang lain. Ya kan? Sama biaya sama persis, tapi dia bisa mengcover kalau kita kenapa-kenapa nantinya di depannya. Sedangkan mungkin dua anak kita yang lain ya ya sudah ya kan kita cuman kewajiban oke sampai kuliah sampai apa kayak gitu-gitu. Nah, di sini di asuransi ini itu kita jangan kayak membatasi bahwa misalkan gini, oh ini berarti maksudnya asuransi ya, asuransinya kayak apa? Nah, mungkin kita bisa langsung ngomong oh yang PCB. Nah, atau mungkin yang sekarang Pro Heritage ya PHS. Nah, kita jangan membatasi setiap orang itu harus beli yang 5 tahun terus. Terkadang yang 15 tahun pun juga bagus. Ini kemarin ini tadi aku barusan ketemu sama orang kan, itu aku nawari Blue Future kan, aku nawari Blue Future, terus aku coba-coba hitung pakai Blue Heritage ini, bahkan aku hitung sampai yang usianya 60 tahun, dia bilang, jauh lebih worth it yang Blue Heritage loh, daripada Blue Future yang bayar 5 tahun. Aku sampai, wah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ternyata dia hitung-hitung nih. Dia hitung-hitung kalau misalkan dia kan usia 39 tahun ya. 39 tahun itu kalau Blue Future itu kalau 5 tahun itu bayarnya sekitar 23 juta per tahun. Nah, ini untuk 1 M ya, 1 M. Nah, kalau PHS itu kalau sampai usia 60 tahun itu bayarnya tadi itu cuman berapa ya? Sekitar 7 jutaan. 7 jutaan per tahun. Bayar sampai usia 60 tahun. Usianya sekarang 39 tahun. Untuk 1 M yang ada plusnya 50%. Nah,
Orangnya ngomong, oh jauh lebih worth it yang ini, Fer. Meskipun at the end-nya secara nominal lebih besar ya. Secara nominal premi lebih besar. Tapi daripada yang ini, dia bilang daripada yang ini aku sesek. Ya kan? Maksudnya sesek itu kayak lumayan kalau harus mengeluarkan langsung 23 juta setiap tahun 23 juta. Ya aku lebih baik mengeluarkan yang ini. Ini aku jauh lebih lega meskipun sampai dengan usia 60 tahun. Toh tambah lama tambah tahun ya kan 7 juta ini semakin lama semakin kecil gitu. Jadi kita mesti lihat ya teman-teman ya kalau nasabah punya pemikiran yang berbeda yang mana memang tujuannya tetap sama yaitu mis bakal closing atau apa ya kita ngikuti aja jangan memaksakan bahwa kok enggak kok yang PF 5 tahun ini jauh lebih bagus kok gini 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 gini. Jangan ya teman-teman nggak closing kamu kalau kayak gitu ya. Jadi ngikuti aja nasabah ngomongnya gimana. Kalau memang dia punya pandangan yang lain tapi tetap mengarahnya ke closing ya ya oke oke aja gitu loh fine fine aja gitu ya. Jadi nggak selalu 15 tahun itu buruk ya yang bayar 15 tahun. Oke, next next apa ya next ya sebentar. Next, nah ini yang keempat konsep jualan rumah. Ini sebenarnya pernah diomongin sama CRNI sih. Aku waktu dengar, oh ini sebenarnya pernah diomongin sama CRNI, tapi mungkin ada beberapa yang lupa. Nggak apa-apa tak terangin lagi. Nah, jualan rumah ini eh, sama kayak kita umpamakan lah. Kalau rumah sekarang di Pakuwon ya. Rumah sekarang di Pakuwon harga berapa yang paling murah? Contoh lah 5M 10 ya. M. 10M, C. Mas Iyalah, Tengkon, 5M ki no. Aduh, nggak ada. nggak ada ya. Waduh. Oke, 10M ya kan. Oke, nah rumah Pakuwon paling murah sekarang 10M, teman-teman ya. Nah, tiba-tiba Pakuwon ini ngesil rumahnya. Atau tiba-tiba ada orang yang BU, ya kan? Nah, tapi nek yang BU rasanya ya nggak segila itu ya. Atau Pakuan aja lah yang mungkin paling paling anu lah paling memungkinkan. Tiba-tiba dia ngesil harganya itu tinggal 10%-nya aja. Jadi tinggal 1M. Kira-kira orang yang nggak punya duit bakal cari uang nggak untuk beli rumah ini? Orang yang nggak Pastilah, pasti atau yang dikejar. pas-pasan ya, atau yang mungkin kayak merasa ya wis cukup lah. Ya. Nah, pasti akan dicarikan, bener nggak? Apalagi kalau Pakuan bilang sudah di sale, ya kan, bisa dicicil 5 tahun tanpa bunga. Wah, kayak gini aku langsung pinjem CR nih sih. Langsung pinjem aku wis. Jadi Oke aku. Ko Junjun mungkin duwe. aku gak punya duit, aku mau beli rumah di Pakuwon, iki mumpung sale, C. Nah, ya kan? Pasti orang akan berbondong-bondong untuk beli, ya kan? Nah, cuman ada syaratnya. Syarat berikutnya, apa syarat berikutnya? Syarat berikutnya adalah rumah ini hanya bisa dinikmati oleh pasangan atau anakmu saat kamu sudah gak ada. Sudah gak ada. Nah, gak ada ini meninggal ya teman-teman ya. Nah, kira-kira masih mau beli nggak? Nah, jadi kita tanya teman-teman, kira-kira masih mau beli nggak kalau ada rumah di Pakuwon harga 10M, di sale nih 10% aja, jadi tinggal 1M, dicicil 5 tahun tanpa bunga. Nah, kira-kira masih mau beli nggak? Mau. Nah, kan. Jangan diterusin dulu, jadi step by step dulu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita ngomong, tapi ada syaratnya. Rumahnya ini hanya bisa dinikmati oleh pasangan atau anakmu saat kamu sudah nggak ada. Kira-kira kamu masih mau beli nggak? Kalau masih mau beli, nah tinggal pertanyaannya,
Kira-kira ada nggak Pak Kuon jualnya kayak gini? Nggak ada, teman-teman. Yang ada cuma di prudensial aja, ya. Yang ada cuma di asuransi. Pak Kuon nggak mungkin nge-sale kayak gini, ya. Nah, jadi sama teman-teman, konsep jualan rumah. Oke, yang nomor 5, ini konsep budak anak. Nah, kita bisa ngomong gini, pernah dengar nggak Pak, rata-rata orang tua, sorry, 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 kok naik ke atas. Nah, rata-rata orang tua itu kalau dia punya penghasilan 100%, kira-kira berapa yang untuk anak dan berapa yang untuk diri sendiri? Bisa bantu jawab? Yang untuk anak berapa persen? Halo, ini Zoom-ku masih on nggak ya? Masih. Masih ya. Nah, ada nggak yang misalkan ngomong, oh ya pasti buat anak pasti yang terbaik, ya kan? Kan pasti banyak orang tua yang berpikir seperti itu, termasuk saya. Ya, jadi banyak orang tua yang berpikir, wis pokoknya buat anak, yang penting buat anak, yang penting buat anak. Anak kasih yang paling paling baik, paling bagus, pokoknya tabungin buat anak, ya kan? Nah, jadi anak ini bisa-bisa dapat porsi 90%. Ekstrim ya, ini kita ngomong ekstrim. Ekstrimnya, diri sendiri mungkin cuma 10% toh. Jadi menikmati diri sendiri, kita bekerja, apa, menghasilkan income, kita cuma menikmati 10% toh. Yang buat anak 90%. Ya toh? Nah, boleh nggak kalau misalkan ini tak balik? Ya kan? Dibalik, teman-teman. Hmm. Ya. Jadi yang untuk anak 10% aja, diri sendiri 90%. Dengan asumsi yang untuk anak ini 10% ini, kalau misalkan kita nggak ada, ini juga akan jadi 90%. Paham? Nah, jadi di sini kita ngomong, ya ngapain kita mau sisihkan terlalu banyak untuk anak? Ya kan? Kita sebenarnya bisa menyisihkan 10% aja untuk anak. 10%-nya kita sisihkan kemana? Ke asuransi. Supaya nanti kalau misalkan kita kenapa-kenapa, 10% ini nanti juga bakal jadi 90% kok. Sama sebenarnya. Tapi bedanya di sini kita bisa menikmati hasil kerja kita. Kita bisa mungkin invest sana sini, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa mungkin memenuhi apa yang goal-goal kita kayak gitu. Anak ada porsinya sendiri gitu. Kira-kira konsep ini bisa masuk nggak Pak? Nah, gitu aja. Mau sampai kapan kita mau jadi budak anak terus? Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini konsep budak anak. Terus yang keenam, Ini yang masuk keenam akal ini, banget ini, masuk akal banget ini. Berarti aku harus lebih menikmati untuk diriku sendiri lebih banyak. iya, nanti yang buat anak ada sendiri ya kan. UP-nya kan sudah besar tuh CR itu. Yang keenam teman-teman, yang keenam, konsep uang kecil beli uang besar. Nah, ini sebenarnya ya eh, banyak ya teman-teman ya, kita bisa ngomong ini dari ngomong askes, dari ngomong asuransi jiwa, dari ngomong asuransi sakit kritis itu bisa. Jadi kita bisa ngomong biasanya kalau ini hubungannya sama investment ya, orang biasanya kayak membandingkan asuransi versus investasi, ya kan? Nah, padahal sebenarnya kan eh, asuransi itu tidak boleh disandingkan dengan investasi, tapi harusnya disampingkan, istilahnya digabung, bukan digabung apa ya, berjalan bersama ya, ini gitu. Jadi nggak boleh disandingkan, nggak boleh diversuskan seperti ini karena asuransi sendiri, investasi sendiri, tujuannya berbeda, teman-teman. Tapi kalau misalkan orang tetap kekeh apa ya investasi ya kan, ya kita bisa ngomong eh, memperkarakan seperti ini yaitu uang kecil bisa beli uang besar. Contoh misalkan gini, mana ada investasi manapun ya kan yang kalau kita bayar sekali, contoh misalkan kita cuma bayar 1 juta per bulan,
lalu tiba-tiba kecelakaan, cair 1 miliar. Kira-kira ada nggak investasi yang secepat ini? Nah, Nggak ada. kadang mungkin investasi itu belum terbentuk, sehingga tujuannya tidak tercapai. Nah, kita bisa nambahi, asuransi ini sebenarnya membackup investasi supaya kalau misalnya terjadi hal seperti ini, tujuannya akan langsung tercapai. Tuh, jadi dengan asuransi, tujuan langsung tercapai. Contoh tujuannya apa? Contoh misalkan tujuannya adalah dia investasi untuk dana pendidikan. Nah, dana pendidikannya anaknya masih baru lahir, dana pendidikannya masih 17 tahun lagi misalkan. Nah, apa investasi yang memastikan bahwa kamu pasti istilahnya gini, anakmu pasti akan dapat pendidikan yang sesuai dengan yang kamu rencanakan. Investasi apa yang kalau misalnya terjadi sesuatu di tengah-tengah, investasi itu bakal tercapai tujuannya. Nggak ada. Nggak ada bentuk investasi manapun kecuali kamu harus kasih dengan asuransi. Ya. Jadi balik lagi teman-teman harus pede ngomong bahwa solusinya adalah asuransi. Itu. Oke, nomor 7. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, ya ini yang mungkin buat tadi Lisa ya, Lisa ya, bayar terukur untuk jaga yang tidak terukur. Nah, ini sebenarnya lebih ke Askes. Askes bisa masuk, sebenarnya asuransi sakit kritis bisa masuk, asuransi jiwa juga bisa masuk. Tapi mungkin Askes jauh lebih gampang masuknya. Karena apa? Karena maksudnya apa? Bayar terukur untuk jaga yang tidak terukur. Jadi gini teman-teman, kalau kita masuk ke rumah sakit, ya kan? Masuk rumah sakit, ya kan? Nah, kita bisa nggak sih estimasi billingnya bakal berapa? Bisa kira-kira? Nggak bisa ya. Bisa jadi memang cuma 5 juta, bisa jadi 50 juta, bisa jadi 500 juta, bisa jadi mungkin 1,5 miliar. Bisa berapapun, ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang tidak terukur. Tidak terukur. Nah, asuransi itu adalah sesuatu yang terukur. Karena apa? Kamu bayar premi, kamu sudah tahu premimu berapa. Itu sesuatu yang terukur. Nah, ini loh maksudnya. Eh, jadi kita ngomong, kalau misalkan kita masuk rumah sakit, kita bisa tahu nggak sih kira-kira aku bakal habis berapa di rumah sakit? Nggak bakal tahu teman-teman, ya kan? Nggak bakal tahu, wong sakitnya apa aja belum tentu tahu, ya kan? Apalagi habisnya berapa. Tapi kalau kita masuk, kita punya asuransi kesehatan, kita punya Askes, ya kan? Kita tahu bayar preminya berapa. Bahkan kalau misalkan repricing pun juga kita tahu 45 hari sebelumnya, kita akan bayar premi berapa. Ini kan sesuatu yang terukur. Baik nggak kalau kita misalkan punya sesuatu yang terukur, kita hanya bayar sesuatu yang terukur, menjaga sesuatu yang tidak terukur. Nah, jadi kita bisa ngomong seperti itu. Termasuk kalau misalkan asuransinya ini pakai on risk, ya. Aku ada beberapa nasabah juga yang mungkin ya dalam tanda kutip mungkin ya tidak terlalu mampu lah ya, tidak terlalu mampu banget, tapi dia mau berasuransi gitu loh. Dia mau berasuransi. Nah, aku ya ngomong, sebenarnya asuransi on risk ini nggak ada salahnya kalau kamu ambil, ya kan karena budgetmu memang di situ. Karena apa? Sebenarnya asuransi on risk pun juga kamu terukur kok. Kamu bisa mengukur berapa yang harus kamu bayar, ya kan? On risk-nya kan pasti fix kan?
On risk ini kan fix. 4 juta atau 5 juta sekali opnam atau berapa yang gold? 10 ya, 10 juta per kali run-up. Ini kan sesuatu yang terukur juga selain premi, ya kan? Jadi jangan membatasi pikiran kita bahwa orang akan selalu beli yang tanpa on risk ya. Kita kalau misalnya terbentur oleh orang yang mungkin punya budget tertentu, nah kita bisa tawarkan yang on risk teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya orangnya setuju, oh ya nggak apa-apa sih, aku kalau misalkan sekali run up cuman bayar 4 juta atau 5 juta ya oke sih. Toh ya aku nggak pernah rawat inap kok selama ini, nah misalnya kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, kita tawarkan yang ini karena yang penting konsepnya itu masuk. Jadi kita membayar sesuatu yang terukur untuk menjaga sesuatu yang tidak terukur. Nah, oke. Nextnya apa lagi ya? Nah, ini aku. Nah, oke teman-teman. Jadi itu contoh-contoh konsepnya ya. Semoga eh, dicatat ya. Aku nggak tulis soalnya di PowerPoint. Oke, kita next ya teman-teman ya. Nah, lalu kadang ada orang yang selalu ngomong mengenai untung rugi, ya kan? Selalu ngomong mengenai untung rugi. Di asuransi itu rugi, aku nggak pernah pakai, ya kan? Ada yang pernah ngomong seperti itu? Banyak ya, banyak yang ngomong seperti itu. Aku beli asuransi nggak pernah klaim ini rugi, ya kan? Nah, kita bisa ngomong teman-teman, ini aku selipin HO dikit ya. Kita bisa ngomong gini, sebenarnya beli asuransi itu bukan ngomongin untung atau rugi, ya kan? Karena apa? Karena kalau misalkan kamu lagi nggak pakai asuransi, berarti kamu posisinya adalah sehat. Which is itu untung dong harusnya, ya kan? Kalau kamu pakai asuransi, apalagi habisnya banyak, berarti kamu dalam kondisi yang nggak sehat. Nah, kira-kira kalau yang seperti itu, kira-kira untung atau rugi? Kita balik lagi, ya teman-teman. Kita balik lagi ke orangnya. Jadi kita ngomong, ya sebenarnya beli asuransi ini kita nggak bisa ngomong no ini untung atau rugi karena nggak akan ketemu, ya kan? Kalau kamu pakai berarti kamu untung karena kamu beli tapi kamu rugi di kesehatan. Kalau kamu nggak pakai, kamu rugi karena beli asuransi tapi kamu untung karena sehat, ya kan? Jadi nggak ketemu, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngomong ini untung atau rugi. Nah, gitu, ya. Tapi Terus biasanya boleh tak tambahin. Nah, boleh, boleh. biasanya dari kata-katamu tadi itu udah bagus, terus terakhirnya itu ditambahin kata-kata seperti ini. Jadi, beli asuransi itu sama seperti kita bayar iuran retribusi keamanan di perumahan rumah kita. Setiap bulan kita kan bayar keamanan tuh untuk jagain satpam yang jagain rumah kita. Bener nggak? Betul. Tapi kan kita nggak, kalau kita rumah kita aman, nggak pernah kemalingan, nggak pernah kan kita bilang, rugi nih aku bayar iuran keamanan setiap bulan. Bener nggak? Ya, Ya bener kan? Jadi kan ngomong rugi. rugi nih aku bayar keamanan tiap bulan gitu kan. Nggak ada kejadian apa-apa. Jadi ya sama seperti itulah. Harusnya kita happy kalau rumah kita aman-aman saja, sehat-sehat. Apa? Aman-aman saja, nggak ada maling. Ya itu gunanya ya sama sih seperti itu. Ya betul, sama ya. Nah, kita mesti itu salah satu konsep juga ya teman-teman ya. Jadi kita mesti nganalogikan ke yang lain-lain yang mungkin dia lebih ngerti gitu loh. Itu. Terus selalu bertanya saat di akhir presentasi. Jadi tadi kalau misalnya kita sudah ngomongin konsep ya kan, konsep ya kan kan nanti ujung-ujungnya kan pasti akan dihadapkan di tiga kondisi sehat, sakit, meninggal. Nah, itu terakhir kita selalu ngomong siap nggak uangnya. Siap nggak uangnya kalau tiba-tiba di kondisi yang ini? Siap nggak uangnya kalau tiba-tiba di kondisi yang ini? Ya, jadi di akhir presentasi itu kalau kita tanya seperti itu kan anggapannya kayak kita harus minta feedback ya ke orangnya. Orangnya nerima nggak konsep kita? Gitu. Terus, nah ini juga kalau ditanya macam asuransi,
Biasanya jawab apa? Kalau aku dulu, kalau CU jawab apa CU? Kalau aku dulu itu biasanya jawabnya cuma gini, ya kalau macam-macam asuransi itu sebenarnya cuma ada tiga sih, kesehatan, sakit kritis, jiwa. Biasanya cuma gitu tau jawabnya, ya kan? Tapi ternyata kalau ditanya macam asuransi itu apa, harusnya itu kita jawabnya apa? Harusnya itu kita jawab gini, ya tergantung sih karena nasabahku punya punya banyak macam asuransi dengan tujuan yang berbeda-beda. Contoh, ada yang dia memang beli asuransi untuk proteksi hutang. Ada yang dia memang beli asuransi untuk proteksi asetnya. Ada yang untuk memproteksi income-nya. Ada yang untuk menjaga supaya dia tidak ada di sandwich generation. Jadi macam-macam. Ada yang untuk proteksi dana pendidikan. Jadi kita harus jawab seperti itu sehingga kayak bikin apa ya? Bikin kayak dia penasaran, loh, ada ya asuransi yang bisa untuk ini ya, loh, ada ya asuransi. Nah, kayak gitu. Jadi oh kita tahu nih, oh orang ini lebih concern kemana. Jadi kita bisa tembak di sana gitu. Tanpa kita harus kayak meraba-raba lagi kira-kira orang ini aku nembaknya kemana ya tujuannya ya supaya bisa tepat ya kayak gitu. Nah, kita bisa ngomong seperti itu kalau kita ditanya sebenarnya asuransi itu macamnya apa aja sih? Dan kita jawab tujuannya orang itu apa. Ada yang ngomong kita bisa ngomong ya ada orang buka untuk transfer harta. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan balik lagi supaya orang penasaran. Kita harus bikin orang gimana caranya penasaran supaya tanya lebih lanjut. Ya, kan supaya orang interest ya. Nah, oke, ngomong no soal sandwich generation. Sandwich generation itu sama aja dengan rantai kemiskinan, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri lah ya, sandwich generation orang dari usia 1, terus 25, 50, 75, terus nanti ya, yang anaknya usianya 50, yang berikutnya usia 25, yang berikutnya mungkin baru setahun. Nah, itu kan kalau saling bergantung atas bawah, ya otomatis dia jadi sandwich generation. Gitu. Nah, service generation ini gimana cara memutusnya? Ya mau nggak mau ya dengan asuransi. Gitu. Mau nggak mau ya dengan asuransi kita mutusnya. Supaya yang orang tua tidak perlu eh, tergantung dengan anak, ya kan? Kalau dia sudah punya perencanaan keuangan yang benar, terus yang tengah juga hanya terbeban oleh dirinya sendiri dan bawahnya yaitu anaknya. Nanti anaknya pun juga kita ajarkan gimana caranya sebenarnya membangun fondasi keuangan yang benar. Ya, itu mesti anu lah, mesti ikut kelasnya Ko Derek kemarin lah, Yami kelasnya itu. Ya, terus, nah anak muda butuh asuransi buat apa? Nah, ini biasanya agak nyelentik dikit ya. Kalau misalkan kayak anak muda Gen Z gitu, misalkan kita tawarin, oh enggak, aku nggak butuh asuransi. Ya, kita bisa ngomong, ya seenggak-enggaknya gini loh, kamu ini sudah membebani orang tua, kamu ini belum bisa nyenengin orang tua. Setidaknya kalau kamu sudah kerja, sudah mandiri, setidaknya kamu tuh tidak menyusahkan orang tua. Selagi kamu belum bisa nyenengin dia. Nah, jadi kata-katanya rada-rada nyelekit ya, rada-rada nyelekit. Tapi ya itulah kenyataan hidup gitu loh. Itulah logika hidup ya. Kadang kalau misalkan kita ngomongnya agak nyelekit ya, memang itu kenyataan gitu loh. Itu memang logika hidup yang ya kita harus ngomong aja, nggak usah sampai kayak kita berpikiran kalau aku kalau ngomong gini kira-kira nanti orangnya bakal tersakiti nggak ya atau apa ya Mbak ya. Nggak usah anu ya Kak. Maksudnya nggak usah mempedulikan hal itu karena itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Yang penting kan kita ngomong kan ini kan logika, ini kan kenyataan hidup. Itu aja ya. Terus harus pede bilang solusi dari semua kondisi itu hanya asuransi, tidak ada yang lain. Jadi tadi dari setiap kali kita jelasin konsep atau apa, kita ngomong ya, hanya asuransi yang bisa seperti ini. Hanya asuransi yang bisa menjawab kondisi yang seperti ini. Nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, boleh nggak aku tahu apa kira-kira. Nah, jadi harus pede teman-teman. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, orang juga ragu-ragu mau ngambil di kamu. Ya. Terus fungsi asuransi. Nah, ini aku coret-coret lagi deh. Ya, sebentar.
Fungsi asuransi ini, loh, mana zoomnya ya? Oh, ini sebentar. Share screen. Oke. Duh, kok share screen aja yuk. Sorry, sorry. Ya, ini ya teman-teman ya. Sengaja ya. Nah, fungsi asuransi. Rata-rata, ataupun dari ajaran-ajaran ya. Dari ajaran-ajaran itu kan kita taunya kalau fungsi asuransi itu kan kita nggak bahas segitiga proteksi ya teman-teman ya. Segitiga. Nah, kemarin yang aku dapat ini insight-nya juga bagus sih. Jadi dia bilang segitiga proteksi ini yang paling bawah itu sebenarnya bukan rumah sakit. Sebenarnya yang bawah adalah proteksi income. Proteksi income. Itu yang paling penting. Yang kedua, proteksi aset. Proteksi aset ini memang ke arah yang askes ya. Proteksi aset. Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa sampai harus habis banyak, setidaknya asetnya aman. Gitu. Tapi kalau proteksi income ini lebih ke yang sakit kritis. Karena mungkin banyak sekali di luar sana orang-orang itu mungkin sudah punya yang namanya BPJS, asuransi kantor, ya kan? Atau askes lain. Nah, jadi kalau misalkan kita masuknya awal-awal di bawah ini proteksi askes, ya mungkin sudah mendal duluan. Tapi kita ngomong yang bawah yang paling penting adalah proteksi income, ya kan? Orang kerja, biasanya sih aku presentasi gini sih, orang kerja, ya kan? Dia cari uang, uang tujuannya untuk apa? Uang tujuannya ada dua, untuk kebutuhan, ya kan? Sisanya ditabung. Nah, proteksi income itu sebenarnya melindungi orang yang kerja ini, ya. Jadi orang yang kerja inilah yang harus diproteksi karena dia yang bekerja, dia yang menghasilkan uang untuk kebutuhan, untuk tabung, untuk bayar asuransi, ya kan? Nah, jadi orangnya inilah kemampuan dia menghasilkan uang inilah yang kita harus melindungi, yaitu dengan proteksi income, proteksi aset yang atas create aset. Jadi urutannya diubah, urutannya diubah. Kadang ini juga ya bisa masuk bisa enggak ya kita bisa pakai kalau misalnya orangnya sudah punya askes kita bisa ngomong sebenarnya fondasi yang paling utama itu sebenarnya bukan di askes tapi di proteksi income ini karena proteksi income ini kalau misalkan kenapa-kenapa ya kan askesnya ini bisa jadi nggak kebayar loh. Kalau askesnya nggak kebayar ya otomatis asetnya juga bakal hilang ya kan kalau askesnya nggak kebayar karena kalau askes nggak kebayar otomatis askesnya jadi nggak aktif ya kan. Nah, kalau askesnya nggak aktif otomatis kalau kenapa-kenapa maka asetnya yang akan terjual. Tuh, teman-teman. Ya. Nah, gimana kalau orang yang sudah punya ini dan ini? Ya, kita tinggal masuk di sini, create aset, transfer harta, dan sebagainya. Ini sudah banyak lah ya, anunya. Cara-caranya apa, kayak gitu-gitu. Oke, terus, apa lagi ya? Nah, kita masuk ke follow up ya, teman-teman ya. Jadi, yang ketiga, itu adalah consider atau follow up. Nah, kebanyakan orang-orang kalau membandingkan produk itu karena kita bawanya produk ya. Tadi sekali lagi aku ngomong ya. Jadi kalau kita bawanya produk, ya otomatis itu akan dianggap produk gitu loh. Jadi otomatis ya akan dibandingkan. Tapi kalau kita bawanya konsep, ini rata-rata nggak dibandingkan teman-teman. Gitu. Karena sekali konsepnya masuk, orangnya mau terima, kita bawa masuk produk apapun, ya masuk, masuk-masuk aja. Justru malah kadang kita yang bingung, kira-kira produk apa ya yang cocok untuk orang ini ya. Karena sekarang Foodin kan produknya banyak ya. Nah, itu yang kita mesti jeli ya teman-teman ya. Kita mesti yang kayak, wah kira-kira produk apa ya yang cocok ya. Itu kita mesti jeli. Terus harus berani tanya ya. Ini kan bagian di follow up ya, part di follow up. Harus berani tanya kapan keputusannya dan kita harus kasih deadline. Ya, ini kemarin aku ya ada kayak, wah
insight baru ya teman-teman ya, insight baru. Jadi kita kita kadang misalkan tanya nih, kok ini proposalnya kayak gitu ya. Terus kita mungkin rada-rada takut ya, tapi mungkin kita harus berani ngomong teman-teman. Kita harus berani ngomong, kok kira-kira kok bisa mutusi sekarang atau kok mau pikir-pikir dulu. Nah, jadi kita yang ngomong, bukan nasabah yang ngomong, saya ya Fer tak baca dulu, saya ya Fer tak pikir-pikirnya dulu. Kita yang ngomong aja nggak apa-apa di depan. Itu kan juga salah satu trial closing ya, siapa tahu dia mau kasih keputusan sekarang ya kan. Kok kira-kira kok mau mutusin sekarang atau kok mau pikir-pikir dulu. Kalau pikir-pikir dulu, kira-kira berapa lama? 3 hari cukup kok. Nah, kita harus kasih deadline. Jangan ngambang. Berapa lama kok? Oh ya, nanti tak kabari. Nah, ya wis. Sampai sampai kita punya anu ya gak akan dikabari ya. Jadi kita harus kasih deadline. Nah, kalau kita sudah kasih proposal, ya kan? Ini ada sih. Jadi satu insight yang menurutku oh ya bisa dipakai juga sih. Nah, kalau kita sudah kasih proposal, ya kan? Kita sudah kasih proposal yang komplit nih, ya kan? Nah, itu kita bisa ngomong gini. Oh, sorry, ini mesti ada keputusannya karena kalau begitu kita keluar proposal, ya kan? Prudent itu pasti bakal nanyain. Dalam 3 hari itu Prudent pasti bakal nanyain. Ini kira-kira yes or no, gitu loh. Jadi Koko mesti kasih kabar. Kalau misalkan yes ya oke kita proses, kita coba ajukan karena belum tentu lah, belum tentu keterima kok, ya karena proses pengajuannya kan juga ada prosesnya, nggak bisa langsung, ya kan. Tapi kalau no ya Koko kasih tahu. Jadi supaya di prudensial ini nggak ditanya terus sama prudennya, ini yes or no, yes, kayak gitu-gitu. Karena banyak sekali mungkin orang di luar sana menganggap proposal ini adalah polis, padahal bukan. Tuh, jadi eh, kita bisa ngomong seperti itu, ya. Kalau kita sudah ngasih proposal. Nah, terus, nah ini teman-teman, kadang juga ada yang nasabah yang nyinyir. Aku naik beli asuransi, agennya melaku-melaku terus. Nah, aku naik beli asuransi, agennya gonta-ganti mobil terus. Nah, kayak gitu. Ada kan yang nyinyir kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nyinyir kayak gitu, itu ya kita tanggapi dengan santai ya, dengan nada yang cukup santai. Jangan terlalu jangan terlalu kayak debat ya kan. Nah, kita bisa tanya, loh kok C, emang Koko Cece ini nggak pernah makan di luar, nggak pernah makan di restoran luar. Loh kenapa? Nah, kalau Koko Cece makan di restoran atau makan di luar, berarti kan Koko sama Cece ngasih untung dong buat orang itu. Ya enggak? Sebenarnya kan sama. Kalau Cece beli asuransi, sebenarnya kan ya itu kan ya ngasih untung kan, ngasih untung ke perusahaan, ngasih untung ke saya sebagai agent karena kita dapat komisi. Tapi sebenarnya yang jauh lebih untung itu pasti CC Koko kok kalau beli asuransi. Kenapa? Karena yang didapat itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada komisiku. Yang didapat itu, yang didapat itu jauh lebih banyak dari keuntungan perusahaan sebenarnya di asuransi ini. Ya, jadi gitu. Atau misalnya kita ngomong, Koko kalau apa? Koko makan nasi kan ya? Iya makan nasi. Padi nanam sendiri nggak kok berasnya? Loh kok bisa gitu kenapa? Lah iya kan Koko nggak mau ngasih untung ke orang yang jual beras. Berarti berasnya Koko nanam sendiri dong. Nah, kan sama. Jadi sama kayak orang kalau beli asuransi, dia ngomong kalau ya agent, kayak enak kamu, aku beli asuransi, kamu jalan-jalan lagi, kamu ini lagi, sementara aku di toko terus gitu, gitu, gitu. Atau kalau misalnya kayak gitu ya, misalkan orangnya potensial, kamu ngomong, mau tak aku ikut? Mau tak aku ikut? Ikut aku. Ayo nek mau ikut. Nah, jadi ini rekrut ya teman-teman ya. Nah, next. Terus ya di bagian consider follow up ini pastilah kita harus handling objection ya teman-teman karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak no ya kan. Tapi sebenarnya no-nya ini sebenarnya intinya cuma 4 ya. Jadi no no money, no need, no hurry, no trust ya. Jadi intinya cuma 4 aja, nggak lebih banyak dari itu. Muter-muternya cuma itu aja. Gitu. Contoh kalau ini nggak ada. Oh nggak ada. Contoh kalau no money.
No money biasanya apa ya orang ya? Biasanya orang ngomong, waduh aku nggak punya duit nih, aku cicilanku banyak gini gini gini. Aku lagi seret nih, semua nih anu lagi apa gini gini gini. Nah, itu kita bisa ngomong loh. Justru bukannya kalau misalnya kamu seret ini ya, posisimu nggak punya duit, nggak punya apa, justru bukannya kamu butuh asuransi ya. Justru karena cicilanmu banyak ini, justru kamu bukannya butuh asuransi ya. Emang apakah kalau misalkan terjadi sesuatu ya, tadi ya kondisi sakit meninggal itu tadi, itu akan menghentikan cicilanmu, akan menghentikan kebutuhan-kebutuhanmu yang lain. Nah, justru karena kamu seret, makanya menurutku kamu butuh asuransi. Ya tapi aku ini nggak punya duit, terus aku mau bayar pakai apa? Misalnya tanya gitu. Nah, kita mesti lihat dia ini backgroundnya apa, karyawan atau pengusaha. Nah, ini beda teman-teman. Kalau misalkan dia karyawan, kita bisa ngomong seperti ini. Kalau misalkan nih, bos bosmu ini bilang perusahaan lagi turun nih performanya, semua karyawan gajinya turun ya, turun 10%. Kira-kira kalau seperti itu apa yang kamu lakukan? Resign atau tetap? Nah, kita tanya, teman-teman ya. Kalau zaman sekarang susah cari kerja, biasanya karyawan ini biasanya pasti nggak akan ngomong resign, pasti akan ngomong, ya aku tetap lah, nggak mungkin aku pindah. Ya apa nek pindah, belum karuan itu kerja, belum karuan gajinya segitu atau apa, ya wis. Berarti istilahnya kalau misalkan gajimu turun 10%, kamu sih tetap bisa hidup toh? Ya bisa. Nah ya wis, sudah kebuka kan solusinya. Nah ya sudah, berarti kalau misalkan kamu menyisihkan 10% dari gajimu, ya berarti kamu sih fine-fine aja kan? Iya toh? Kalau kamu nggak bisa menyisihkan 10% dari gajimu ini, maka kamu akan dihadapkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar, yang mana kamu nggak akan bisa handle gitu. Kamu nggak akan bisa ngatasi, karena 10% ini aja kamu nggak sanggup kok. Ya kan? Kamu nggak sanggup menyisihkan kok 10% ini. Kalau kamu dihadapkan dengan 90% ataupun misalkan, tadi ya kita ngomong, misalkan keluargamu kehilangan 100% income-mu, apa nggak tambah lebih berat? Nah, ini intonasi mesti harus main ya teman-teman ya. Jadi kita kalau ngomong, mesti harus juga mainkan intonasi. Ya ini sambil anu lah, latihan-latihan yang banyak, lama-lama pasti terbiasa. Nah itu kalau karyawan teman-teman. Kalau pebisnis, ini pebisnis ini kira-kira apa ya? Pebisnis apa ya? Contoh CR ini lah ya, pebisnis boneka lah ya. Nah jadi misalkan kita, pebisnis boneka, misalnya kita ngomong, C, kamu yakin C, tidak ada duit sama sekali C? Oh no, wis, iki kabel duit buat muter, wis gak ada uang buat asuransi gini 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 gini. Nah, kita bisa tanya, C, setiap bulan itu kamu ada ngaudit nggak sih, C? Maksudnya kayak misalkan eh apa? Kamu ngecek kira-kira ada barangmu sing hilang atau enggak atau apa kayak gitu-gitu atau mungkin ada uangmu sing enggak klop atau gimana kayak gitu-gitu. Oh ya ada. Ya kira-kira nih misalkan nih barangmu, misalkan boneka itu kira-kira piro ya C jualnya ya aku nggak ngerti ya. Misalkan boneka ini harganya 50.000 ya. Misalnya boneka 50.000. Nah, kira-kira nek sehari ini, C. Ini kan CC kan pabrik ya. Karena distributor boneka terbesar ya kan. Nah, kira-kira kalau setiap harinya CC kehilangan 3 boneka, kira-kira bakal bikin CC bangkrut nggak? Enggak. Setiap hari loh ini, C. Ya kan? CC kehilangan 3 boneka. Bonekanya nggak bayar, harganya gomban. Kira-kira CC bakal bangkrut nggak? Nggak toh. Nah, berarti kalau sebulan kehilangan berapa tuh? Gomban kali 3, 150.000 per hari. 150.000 berarti 4,5 juta per bulan. Berarti nggak bikin bangkrut toh, C? enggak. Nah, ya wes, ya terbuka solusinya. Ya sudah. Berarti kan sebenarnya kamu nyisikan cuman 4,5 juta per bulan untuk askes, untuk yang proteksi income itu kan sangat amat cukup gitu. Dan nggak bikin kamu bangkrut. Jadi anggap aja kayak ya ini anggap aja kayak kamu punya stok hilang, kamu punya stok hilang. Gitu. Jadi kita sesuaikan si backgroundnya orang yang penolakannya no money ini apa? Apakah karyawan atau pengusaha? Pengusaha ya kita analogikan barangnya dia. Kalau dia apa rumah makan misalkan, ya kamu ngomong, misalkan rumah makan ini super rame lah ya,
sampai kamu ini nggak niteni, ya toh, akhirnya kelolosan. 3 orang tiba-tiba makan nggak bayar. Setiap harinya 3 orang makan nggak bayar. Kira-kira bakal bikin kamu bangkrut? Ya enggak, ya wis. Ya berarti kan kalau misalkan ini kamu nggak bakal bikin bangkrut, ya sebenarnya kamu mau nyisikan untuk asuransi, anggap aja itu adalah orang yang makan gratis, yang kamu nggak bikin bangkrut ini, ya sebenarnya kan nggak apa-apa. Sebenarnya kan aman, ya. Nah, jadi kita posisikan orangnya ini yang mana, gitu loh, ya. Kalau karyawan kita ngomong potong gaji, kalau pengusaha kita ngomong gitu. Atau pengusaha kita bisa ngomong misalkan gini, kalau misalkan omsetmu 10 miliar misalkan, ya kan? Nah, terus kita ambil ya misalkan kita ambil cuma 0,5%-nya tok misalkan. Kira-kira bakal bikin goyang nggak sih? Bakal bikin goyang usahamu apa enggak? Cuma ngambil 0,5%-nya tok. 10 miliar ini 0,5%-nya berapa ya? 5 juta ya. 10 apa? 10 miliar 10 miliar kali 0,5%-nya kali 0,5%. Loh, 50 juta, hmm, ya kan? Kalau diambil cuma 50 juta tok loh. Ini 10 miliar berarti anggapannya misalkan omsetnya tahunan ya. Ini berarti pengusaha yang kelas menengah, bukan yang besar. Kalau CR ini dulu pengusaha boneka pasti omsetnya di atas itu. Nah, kalau omset 10 miliar tok ya kan, diambil cuma 0,5% nih. Kira-kira ngaruh nggak sih? Kira-kira goyang nggak sih usahamu? Kalau nggak goyang, padahal ini 0,5% ini bisa menjaga income 10 miliarmu ini, kira-kira menurutmu worth it nggak untuk diambil? Nah, itu aja, ya. Jadi no money ini biasanya kita menyadarkan orang bahwa sebenarnya ini prioritas, ya. Karena kayak tadi yang kita ngomong, oh aku cicilanku banyak gini gini gini. Sejujurnya kalau kamu bisa nyisikan 10% dari gajimu, dari income-mu, misalkan untuk asuransi, sebenarnya asuransi ini bisa cover cicilan-cicilanmu loh nantinya kalau misalkan kamu kenapa-kenapa. Nah, kalau misalkan dia bisa mengcover kebutuhanmu serta cicilan-cicilanmu ini, kira-kira menurutmu asuransi jadi penting nggak? Nah, itu teman-teman. Kalau tetap nggak ke gak ono fair wis gak ada spare ngene bla 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 wis percuma kita handling obsession ya wis coba rekrutan wis. Ya kan berarti kan orangnya kan nggak punya budget. Nah, kita bisa ngomong eh kamu mau nggak? Kita bisa tanya gitu loh. Ini di luar ya, di luar topik sales ya. Kita bisa tanya, tapi menurutmu asuransi ini penting nggak? Ya penting. Jadi menurutmu asuransi ini penting ya? Aku mesti tahu dulu. Menurutmu yang tak ceritakan ini konsep-konsep ini masuk akal nggak? Ya masuk akal ya penting. Tapi aku belum ada budgetnya. Pokoknya ini belum ada budgetnya. Nah, mau nggak supaya kamu ada budgetnya? Gampang kok sebenarnya. Kamu tinggal cerita yang sama, ya kan? Kayak aku gini, cerita yang sama ke mungkin ke 4 orang lah atau 5 orang. Dari 4 atau 5 orang ini sebenarnya hasilnya ini bisa buat kamu beli satu polis. Nah, kita bisa ngomong kayak gitu aja. Jadi nggak usah terlalu BOP macam-macam ya. Ngomong kayak gitu toh, mungkin orangnya bisa join. Gitu ya. Nah, itu no money. Tuh, ngomong no money aja sudah banyak. No need. No need ini sebenarnya ya sebenarnya sama ya teman-teman ya. Orang kalau nggak butuh ya kita bisa menekankan dari konsepnya tadi. Ini tergantung kayak eh, apa ya? Tergantung waktu kamu bawa no konsep ini terus dia ngomong nggak butuh ini berarti konsepnya nggak masuk. Gitu. Berarti konsepnya nggak masuk. Kadang kita bisa ngomong gini lah. Sebenarnya asuransi ini unik. Kalau kita butuh, mungkin asuransi nggak mau terima. Karena saat kita butuh ya berarti kita dalam kondisi yang memang sudah nggak enak, sudah sakit atau sudah meninggal. Contoh misalkan kayak apa? Ya coba misalnya kalau kamu nganggur-nganggur, kamu pergi ke rumah sakit, ya toh, pergi di ICU, yang mungkin ada keluarga-keluarganya yang nunggu di sana. Nah, kamu coba tanya, kira-kira kalau dia ditawari asuransi sekarang untuk keluarganya yang lagi di ICU, dia mau tanda tangan nggak? Kita coba bisa tanya seperti itu. Kita bisa kayak menganalogikan gitu. Orang-orang yang seperti itu pasti langsung tanda tangan karena butuh.
Nah, tapi masalahnya, ya asuransi nggak mau terima kalau misalkan sudah sakit seperti itu. Itu. Jadi no need is, ya sebenarnya kita cuma tinggal nyadar-nyadar nonton aja sih. Gitu. No hari juga sama teman-teman yang nggak buru-buru atau apa, kita bisa buru-buru dengan cerita, cerita masa tunggu, cerita mungkin ya ada beberapa kasus lah ya mungkin yang terjadi kayak kemarin kemarin ada salah satu nasabahnya anak ke itu juga Emanpol ya, jadi beli polis askesnya PWM-nya Juni, ternyata di Juli akhir ya, Juli akhir apa Agustus, Juli akhir ya, Juli akhir ke Juni diagnosa, akhir, Juli akhir ya, An, ya ke Juni. diagnosa Heeh. ke diagnosa kanker. Juni akhir, oh, Juni akhir itu usus buntu dulu, operasi terus Oh, nggak ke cover kan, karena betul, belum 1 bulan karena masa tunggu. belum 1 bulan masa tunggu. Terus abis itu nggak sembuh-sembuh. Ternyata ada kelainan darah. Nah itu ternyata leukemia itu. Nah, ya itu. Jadi ya kita bisa cerita. Kita kalau mau hari ini kita cerita aja. Kita nggak bisa yang kayak apa ya, berusaha mengubah keputusannya dia. Kita cuma bisa kayak telling story aja. Kita ngomong misalkan, ya kemarin tuh ada nasabahku kayak gini gini gini, atau mungkin ceritanya punyanya anak ke ini sebenarnya sudah di prospek sudah dari sejak setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, tapi nggak mau terus, tapi pada akhirnya mau, kok ternyata kena sakit ini, masa tunggu 1 bulan nggak masuk, ya kan, akhirnya bayar sendiri, ternyata kena kanker, padahal belum 3 bulan, polisnya belum 3 bulan, ya otomatis kan nggak bisa di cover. Nah kalau kayak gini ya cuma adanya penyesalan tok. Tuh. Jadi ya cuma cerita aja. Jadi ya terserah Koko kalau misalkan nggak mau ngambil juga nggak apa-apa. Yang penting aku cerita ini bukan untuk nakut-nakuti ya kan, tapi ya alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang baik seperti ini, Koko juga sudah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik, ya alangkah baiknya segera diambil. Karena kita nggak pernah tahu kejadian ke depannya, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dalam waktu 12 bulan ke depan, kita nggak pernah tahu akan ada apa. Ya udah, jadi ya cuman ngomong gitu aja ya teman-teman ya. No hari itu nggak terlalu bisa itu sih. Kalau no trust ini kita cuman main analogi. Jadi analoginya apa ya? Kalau no trust ini ya biasanya ya. Kalau aku biasanya analogi pesawat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong gini, eh, Ibu pernah tahu kejadian dari Surabaya ke Singapura ada pesawat jatuh? Ya pernah tahu kan? Nah, kalau sudah ada kejadian seperti itu, kira-kira kalau kita mau ke Singapura kita harus pakai apa? Atau kita nggak akan pernah ke Singapura sama sekali? Atau kita nggak pernah naik pesawat sama sekali? Ya, nggak mungkin kan? Ya kalau mau, anu, wah, kalau pakai jalur kapal ada nggak ya? Aku juga nggak pernah tahu. Tapi ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi belum tentu kita mencap bahwa oh satu maskapai penerbangan ini pernah jatuh. Oh maka seluruh penerbangan dengan maskapai lain pun juga akan jatuh. Enggak, ya nggak bisa seperti itu. Atau misalnya kayak gini, contoh misalkan di daerah Kedung Doro, ya kan, daerah Kedung Doro itu kan banyak jual apa ya? Contoh misalnya banyak jual toko bangunan deh. Aku juga nggak tahu toko bangunan banyak di mana ya. Contoh misalkan di satu daerah itu ya, satu jalan itu semua jualan toko bangunan, ya kan? Terus kamu beli di salah satu toko bangunan, ya kan? Nah, kamu beli, ternyata waktu kamu timbang-timbang, ternyata dia ini curang. Curangnya apa? Contoh misalkan semen beli 5 kilo dikurangi jadi 4,5 kilo. Beli batu bata 100 dikurangi jadi 95. Nah, dicurangin kayak gitu-gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kamu sudah tahu seperti itu, ya kan, otomatis kan kamu nggak mungkin beli di toko itu lagi, ya kan. Tapi kira-kira kamu masa punya keyakinan bahwa, oh seluruh jalan itu, satu jalan, satu red jalan itu, yang toko bangunannya ada mungkin ada 20-an, pasti semua melakukan hal yang sama. Kira-kira kamu punya pendapat seperti itu atau enggak? Nah,
Asuransi pun juga sama. Asuransi itu sebenarnya produknya nggak apa-apa sebenarnya. Produknya fine-fine aja. Produknya itu sebenarnya membantu orang. Punya nilai manfaat yang pasti dibutuhkan banyak orang. Tapi yang mungkin nggak benar adalah yang bawah. Gitu loh. Sama seperti kayak toko bangunan tadi. Sama seperti kayak pesawat tadi. Mungkin yang nggak benar adalah kalau pesawat misalkan yang benar adalah oknumnya. Oknum yang ngecek pesawatnya mungkin, atau pilotnya, atau siapanya. Gitu loh. Ya kan? Pesawatnya fine-fine aja sebenarnya. Kalau misalkan pesawatnya itu dicek atau apa ya fine-fine aja. Bahan bangunannya fine-fine aja. Yang salah kan yang nyurangin gitu loh. Sama kayak asuransi sebenarnya. Asuransi itu sebenarnya fine-fine aja. Produknya fine-fine aja. Yang salah itu adalah yang membawakan gitu loh. Yang membawakan inilah yang mungkin eh, mispresentasi, yang mungkin dia nggak presentasi, mungkin dia nggak ngasih tahu apa-apa-apa, pengecualian dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau handle objection-nya untuk no trust ini, kita pakai analogi-analogi aja, ya. Tapi memang untuk no trust ini memang goal-nya adalah bikin dia untuk tidak tidak anti lagi sih, bukan sampai closing. Dan tergantung hubungan ya teman-teman ya. Jadi aku punya salah satu nasabah yang seperti ini juga, yang no trust. No trust-nya memang dari orang tuanya, tapi ya karena hubungan, akhirnya ya dia trust-trust aja. Dan kita harus berani teman-teman ya, kalau kita sudah pede juga dengan produknya asuransi, pede dengan potensial, kita sudah paham produk-produknya, kita juga harus pede, kita harus berani ngomong bahwa kalau misalkan ini tidak sesuai ketentuan, jadi maksudnya misalkan yang sesuai dengan yang tak sampaikan ini pada akhirnya tidak sesuai, nanti aku pasti bakal ganti. Nanti aku pasti ganti. Aku pasti akan tetap tanggung jawab. Nah, kamu harus berani ngomong seperti itu. Supaya itu ningkatin trustmu juga, ningkatin trustnya dia juga. Gitu. Ya, tapi ini berarti kamu juga harus sudah yakin ya dengan produknya ya. Kamu juga harus sudah yakin dengan penjelasanmu. Karena kalau kamu salah jelaskan ya bodoh aja. Oke. Terus entry objection apa lagi? Biasanya sudah punya banyak asuransi. Ya kan? Sudah punya banyak asuransi. Nah, ya kita balik lagi ke info ya. Rata-rata 95% nasabah nggak tahu isi polisnya apa. Nah, dan 90% nasabah itu yang nggak tahu isi polisnya apa, ujung-ujungnya pasti kecewa. Nah, jadi kita arahkan untuk review polis. Boleh nggak Pak, Bu, O, C, ya, Ferry ini datang ke sini, datang ke rumah, cuman bantu CC untuk nge-review polisnya CC, review polis-polisnya CC. Supaya nanti Cece tahu nih, oh manfaatnya tak beli seperti ini, oh manfaatnya tak beli seperti ini. Jadi Cece tahu nih, oh polis-polisnya Cece seperti apa. Kalau menurut Cece polis-polisnya Cece ini sampai saat ini masih cukup mengcover, masih cukup membackup Cece punya tujuan finansial, ya Cece nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa, ya. Jadi eh, kita sampaikan seperti itu supaya orang nggak merasa kayak aku ini dikejar untuk closing, gitu. Nah, ya, kayak gitu. Kalau orangnya tetap nggak mau buka, ya berarti kurang deket aja kamu sama dia, ya. Jadi kalau orangnya kita sudah ngomong seperti itu dengan nada yang sopan, dengan nada yang masuk, apa konsepnya juga masuk, tapi dia tetap tidak mau membuka, kemungkinan dia kurang dekat sama kamu, ya. Jadi kita harus menjalin kedekatan lagi. Gak apa-apa, kayak gitu tuh tetap keep kontak aja. Oke, lanjut ini yang terakhir teman-teman. Jam berapa ya ini ya? Oke, 8:30. Servicing Iya. teman-teman ya. Nah, servicing. Nah, di servicing ini kita harus responsif ya teman-teman ya. HP harus selalu on. Jadi jangan sampai kalau kita apa, jangan sampai jual putus lah ya teman-teman. Jadi kita ini bukan agent yang apa namanya, bukan agent barang-barang yang jual putus ya. Kita ini agent yang terus. Justru karena terus ini makanya biasanya pangsa pasarnya juga nggak akan habis-habis ya. Karena dengan kita on, HP on terus, kita responsif ya kan. Nasabah itu lama-lama juga pasti akan mungkin referensikan kita ke orang lain, ini loh agentku ini tanggap apa gini gini gini.
Kayak kemarin ya mungkin ada yang ikut yang Theo Derek ya. Theo Derek itu kan ngomong, jadi dia cerita ada salah satu influencer selebgram juga temannya dia itu eh, ngubungin agentnya susah banget caranya. Padahal waktu itu kalau nggak salah sesuatu yang emergensi banget lah pokoknya intinya. Jadi sebenarnya nasabah ini kan mungkin nasabah ini waktu itu kalau nggak salah kecelakaan, ya toh. Terus si papanya itu hubungi agennya ini, tapi susah, nggak diangkat lah, apalah gini gini gini. Begitu diangkat, dia bilang, oh sebentar ya, tak tanyakan dulu ke leaderku ya apa. Nah, yang kayak gini ginilah yang apa ya, yang bikin orang mungkin rodok itu ya, rodok kecewa atau gimana ya, karena ya itu tadi mungkin nggak responsif. Kalau responsif tapi dia mungkin mau menanyakan dulu, itu jauh lebih bagus daripada sudah lama responnya, nggak respon-respon. Begitu direspon ternyata jawabannya seperti itu. Apa nggak nambah ngamuk lagi papanya. Nah, ya. Jadi kemarin yang Theo Derek itu dia cerita temennya seperti itu. Temennya kecelakaan, sudah emergensi, papanya ngubungi si agent, mungkin mau tanya ya rumah sakit mana yang kerjasama atau apa kayak gitu. Atau mungkin prosedurnya harus gimana kalau untuk asuransi. Kadang teman-teman kadang balik lagi ya, kita mungkin tahu sebenarnya sekarang alur klaim itu mudah ya, apalagi yang rumah sakit yang sudah cashless. Mungkin alur klaim mudah ya, gampang. Maksudnya nasabah tinggal ngomong nomor polis berapa gini gini gini. Tapi kadang nasabah itu butuh peace of mind ya. Kadang. Jadi contoh misalkan gini, kadang rumah sakit itu kan pernah kayak gini ya. Misalnya kasus emergensi, butuh operasi segera gini 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 gini. Rumah sakit ngomong, kita butuh persetujuan asuransi Pak supaya ini di ACC apa tidak gini gini gini. Nah, ya tahu sendiri lah ya kalau persetujuan asuransi ini pasti butuh waktu. Sementara kalau kondisi emergensi kan ya kita nggak mungkin kayak anu ya, kayak nunggu-nunggu ya. Nah, itulah disitulah peran agent teman-teman ya. Jadi disitulah peran agent kita itu harus kayak jadi peace of mind-nya nasabah. Kita ngomong nggak apa-apa jalan duluan aja. Karena ini kondisi emergensi, aku tahu kecelakaan dan sebagainya, gini-gini gini. Masa tunggu juga sudah lewat, sudah apa, polisnya aman, enforce, udah nggak apa-apa. Terusin aja, ngomong aja ke rumah sakit kalau misalkan nggak di cover, nanti saya yang akan bayar sendiri. Bilang gitu aja. Karena ini pasti di cover kok sama asuransi. Cuman kalau mau nunggu pasti lama karena kan kita harus tektokan kan, tektokan dokumen kan antara rumah sakit dengan asuransi. Dan ini butuh waktu. Yang rumah sakit ngisi, yang asuransi review, nanti mungkin ada lanjutannya lagi atau apa. Nah, ini bakal lama. Udah yang emergensi terus langsung jalan aja karena agent pasti yakin, kita pasti yakin bahwa ini sudah pasti cover kok. Tenang aja, nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Terus jalan aja. Nah, itu loh teman-teman. Peace of mind yang seperti itulah yang dibutuhkan sama nasabah. Ya, di era-era sekarang. Karena kalau era-era sekarang sebenarnya kan kalau klaim kan sebenarnya gampang ya teman-teman yang masuk. Apa kalau yang sakit-sakit biasa. Bahkan kadang ada nasabahku yang nggak ngabari aku klaim. Ya kan tiba-tiba aku dapat eh, apa ya? Sekarang kan di Proofforce kan ada kan. Kalau misalnya Notifikasi, nasabahnya, notifikasi. iya notifikasi ya, loh nasabah ini opnam, loh kok nggak ngomong-ngomong gitu loh. Sampai segitunya, terus aku tanya, loh kamu opnam tak apa gini gini gini. Iya aku nggak mau ngerepoti kamu, sungkan gini gini. Ya ampun, aku sampai kayak gitu loh. Ya ampun, dia nggak repot lah aku sebagai agent kan tugasku ya memang harus apa memastikan bahwa klaimnya ini berhasil, klaimnya ini lancar gini gini gini. Ya ya nggak apa-apa lain kali kalau aku opnam lagi nanti tak hubungi kamu apa gini gini gini. Gitu. Jadi saking segitunya loh teman-teman ya. Kadang-kadang nasabah itu ada yang seperti itu, tapi kita mesti kayak apa ya, tetap tanggung jawab lah, ya. Tetap tanggung jawab memastikan kalau klaimnya ini harus lancar karena balik lagi teman-teman nasabah ini beli ya kan, percaya sama kamu, dia beli asuransi. Itu ujung-ujungnya untuk apa sih? Untuk klaim. Sebenarnya ujung-ujungnya supaya klaimnya lancar gitu loh. Ya. Terus ya kita harus servicing yang baik supaya apa? Supaya kita naik kelas teman-teman. Naik kelas dari nasabah, itu naik kelas jadi teman, naik kelas jadi saudara. Nah, pertandanya apa? Biasanya ya, teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman ke tempatnya nasabah, terus teman-teman duduknya di depan teras, ya kan? Biasanya kan ada teras kan ya, ada teras, ada tempat duduk gitu ya. Kalau duduknya di sana, berarti saya dianggap sebagai agent.
Kalau sudah dipersilakan masuk ke ruang tamu, berarti sudah dianggap sebagai teman. Kalau sudah diomong, Fer, ayo makan bareng, berarti kamu harus dianggap sebagai saudara. Begitu kamu sudah dianggap sebagai saudara, referensimu itu pasti jalan terus. Tenang aja, pasti kamu akan direferensi notice mana-mana. Gitu. Ya, jadi berusahalah jangan hanya sebagai sebatas nasabah dan agent. Berusahalah untuk ya apa caranya jadi saudara. Apalagi kalau nasabah prestis. Nah, wah ini ya apa caranya harus jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman. Nah, perbanyak aktivitas sehingga nantinya ya konsep-konsep tadi, handling objection tadi itu ya bakal terbiasa lah. Kalau mungkin sekarang rada terbata-bata nggak apa-apa. Diperbanyak terus aktivitasnya sehingga nanti begitu sudah banyak nih aktivitasnya bakal terbiasa. Jadi istilahnya apa ya? Jangan kayak kamu sudah men-center prospekan, wah ini aku harus closing, ini aku harus closing. Jangan punya perasaan seperti itu. Punyalah pikiran bahwa kamu sedang berlatih. Udah gitu aja. Punyalah pikiran bahwa aku ini sedang berlatih presentasi, aku sedang berlatih prospek, nah, kayak gitu-gitu. Kalau closing ya bonus, kalau enggak ya sudah aku berlatih. Gitu aja. Sehingga kamu memperbanyak aktivitasmu, nanti kamu terbiasa, kamu bakal ditemukan sama prospekan yang mungkin jauh lebih besar. Nah, itu kamu sudah siap. Oke, sekian, terima kasih. Oke, Ada yang teman-teman, nanya? ada yang mau ditanyakan mungkin? Masih ada pertanyaan dari grup ini? Luar biasa ya, sangat jelas sekali yang di-sharingkan sama Ferry. Boleh nggak sama-sama kita kasih ucapan thank you buat Ferry? Boleh open mic, boleh kasih emoticon, boleh kasih gambaran applause, boleh ucapkan thank you di chat. Silakan teman-teman. Ya, thank you so much ya. Semoga apa yang di-sharingkan Ferry hari ini benar-benar bisa memberikan inspirasi dan insight baru ya teman-teman untuk beraktivitas. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh tanya ke leadernya masing-masing, atau mungkin tanya ke Ferry di grup chatnya Awesome juga bisa. Ya, oke? Apa nanti tak share aja ya, nanti coret-coretan itu ya. Tak share ke Ya, grup di tak. grup Awesome aja ya, di grup Grup Awesome. ya, grup awesome ya nanti ya. Oke, Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you juga Ferry. Tuhan berkati, semoga Ferry semakin diberkati timnya, bertumbuh dan sukses bersama. Thank you ini juga buat Christian untuk malam ini. Ya, thank you Iya, ya Bu. Rian. Sama-sama, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Oke, thank you semuanya. thank you semua, bye.